Dewa medis terkuat. Bab 53 Fajar telah tiba. Di bangsal VIP rumah sakit pertama Jiangbei, Tuan Si yang berlengan satu tampak tertekan. Tuan Ruan, saya minta maaf. Saya gagal mengambil alih perusahaan kosmetik Su. Saya telah mempermalukan Anda. Di dekat ambang jendela, seorang pria muda mengenakan setelan buatan Italia tersenyum acuh tak acuh. Tidak masalah. Meskipun Su Ruoxue memiliki orang yang mulia untuk membantunya, aku, Ruan Chenglong, bukanlah orang yang mudah ditipu. Bahkan jika aku tidak membuatnya bangkrut, dia tetap bukan tandinganku. Tuan Ruan, kali ini, alasan mengapa Su Ruoxue mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan bukan hanya karena pria itu memiliki keterampilan bela diri yang hebat, tetapi juga karena 3 resep. Resep. Ruan Chenglong sedikit mengernyit, dan Direktur Si mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya, resep-resep itu luar biasa dan memiliki efek yang dapat merampas kekayaan langit dan bumi. Kemungkinan besar, resep-resep itu akan menjadikan perusahaan kosmetik Su sebagai perusahaan kosmetik terbaik di dunia. Dengan resep-resep itu, Su Ruoxue kemungkinan besar akan mengalami kemajuan pesat di masa mendatang. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, kemungkinan besar dia akan meninggalkan seluruh keluarga Ruan jauh di belakang. Cahaya dingin melintas di mata Ruan Chenglong. Itu tidak akan berhasil. Jika Su Ruoxue menjadi sekuat itu, bukankah aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk mendekatinya? Sepertinya aku masih harus berbicara dengan orang itu. Tuan Si langsung panik. Tuan Ruan, orang itu dan aku punya perseteruan yang tak terdamaikan. Jika kau bekerja sama dengannya, aku lebih baik melompat dari gedung dan mati. Ruan Chenglong meliriknya dengan pandangan meremehkan. Kenapa kamu panik? Lihat betapa hebatnya dirimu. Jangan khawatir, aku hanya mencoba mencari cara untuk mendapatkan resepnya. Saat dia menyerahkan resepnya, aku akan memastikan dia mati tanpa tempat pemakaman. Apa menurutmu aku akan membiarkannya hidup jika dia berani mengejar wanita yang aku, Ruan Chenglong, sukai? Pada saat ini, 2 sinar dingin terpancar dari mata Ruan Chenglong, dan bahkan Direktur Si pun tidak dapat menahan rasa merinding di sekujur tubuhnya. Tuan Ruan memang bijak. Tapi, Tuan Ruan, kumohon biarkan dia bernapas, aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Baiklah. Kamu harus jaga dirimu baik-baik dulu. Aku akan memberitahu kamu saat waktunya tiba. Ya, Tuan Ruan. Setelah Tuan Muda Ruan pergi, Direktur Si mengepalkan tangannya dan tatapannya sangat ganas. Xiao Chen. Dasar binatang buas, kau potong tanganku. Aku ingin kau membayarnya dengan nyawamu. Di sisi lain, Xiao Chen juga kembali ke rumah. Kisah dapat melihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Kaisar, beberapa hal memang tidak bisa dipaksakan. Aku tahu. Xiao Chen mengusap kepalanya. Bagaimana kabar Xi? Dia baru saja tidur. Aku ingin memberinya makan, tetapi dia tidak mau. Dia bersikeras menunggumu kembali dan makan bersama. Xiao Chen merasakan sedikit hangat di hatinya. Bagaimanapun, dia adalah putri kandungnya, dan dia lebih perhatian daripada siapapun. Besok adalah ulang tahun kakek yang ke-80, kan? Ya, sudah dikonfirmasi, itu ada di rumah lama desa Xiao Jia. Xiao Chen mengangguk. Peta Hongmeng sudah siap. Aku akan memberikannya kepada kakek besok sebagai hadiah ulang tahun. Ya. Juga, beritahu semua orang kaya, berkuasa, dan terkenal di Jiangbei untuk berkumpul. Rayakan ulang tahun kakekku. Ya. Minggirlah, aku lelah dan ingin menyendiri sejenak. Janji. Kisah perlahan mundur, dan Xiao Chen menatap potret keluarga di atas meja. Matanya yang lelah memperlihatkan sedikit kelembutan. Yun Xuan, putri kita sudah sembuh sekarang. Aku akan menyatukan tanah Jiangzhong secepat mungkin, lalu pergi ke kota sihir dengan cara yang paling mulia untuk membawamu kembali. Tunggu aku. Larut malam, di jantung kota Kyoto, sebuah Audi A8 melaju dengan kecepatan penuh, langsung memasuki gang tua, dan akhirnya berhenti di depan sebuah rumah halaman sederhana. Halaman ini tampak tidak berbeda dari luar, tetapi pintu kayu kunonya sungguh berkualitas tinggi, kayu gaharu berusia ribuan tahun. Nilai dari rangkaian gerbang ini saja tidak kurang dari nilai seluruh rumah halaman. Akan tetapi, orang awam tidak dapat melihat tipu daya di baliknya. Angin malam itu suram. Seorang lelaki tua keluar dari Audi, mengecilkan lehernya, menjepit kerah bajunya dengan satu tangan, menaiki tangga dalam beberapa langkah kecil, dan mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, terdengar suara tenang dari dalam pintu. Siapa? Matian Bei, kapten tim agen khusus grup naga yang ditempatkan di Jiangnan, memiliki masalah mendesak dan ingin bertemu dengan tetua grup naga. Setelah beberapa detik hening, sebuah pintu kecil di samping gerbang utama terbuka pelan, dan sosok Matian Bei melintas dan menghilang ke dalamnya. Datang. Seorang pria muda yang terlihat muda tetapi langkahnya mantap dan penuh energi sedang memimpin jalan. Meskipun Matian Bei lebih tua, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat.
Dia menundukkan kepalanya sedikit dan segera mengikutinya ke aula utama halaman. Lampu di aula utama telah menyala sejak sebelum Ma Tianbei tiba. Seorang lelaki tua berambut perak sedang bersandar di meja, memeriksa dokumen. Ketika dia melihat Ma Tianbei masuk, dia masih tidak berhenti menulis. Ma Tianbei segera melangkah maju dan setengah berlutut di tanah untuk memberi hormat. Ma Tianbei, bersujudlah pada Tetua Agung. Bangun, nggak usah sok sopan gitu. Terima kasih, Tetua Agung. Ma Tianbei, mengapa kamu datang ke tempatku tengah malam dan tidak menginap di Jiangnan? Melapor kepada Tetua Agung, seorang ahli bela diri baru-baru ini muncul di Jiangnan, dan saya datang ke sini untuk melaporkannya kepada Anda. Tetua Agung itu memeriksa naskah itu dan tertawa kecil sambil berkata dengan nada bercanda. Oh, pakar macam apa yang pantas mengundangmu ke sini secara langsung? Guru seni bela diri. Pena di tangan orang tua itu tiba-tiba berhenti. Matanya akhirnya beralih ke Ma Tianbei. Ada juga sedikit keseriusan di matanya. Guru bela diri. Apakah kamu yakin? Melaporkan kepada Tetua Agung, aku yakin. Ini adalah informasi yang diperoleh tim Phoenix setelah penyelidikan. Sebagai tambahan. Apalagi? Ma Tianbei diam-diam mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Tetua Agung, wajahnya berkata dengan serius. Anak ini baru berlatih selama 5 tahun. Apa katamu? Sang Tetua Agung segera membanting meja dan berdiri. Kalau saja pihak lain itu hanya seorang jago bela diri, dia memang akan menanggapinya dengan serius, tapi jangan terlalu serius. Bagi seorang seniman bela diri, hal itu sama sulitnya dengan naik ke surga dari tingkat pemula ke tingkat bawaan, tetapi itu hanya sulit bagi orang biasa. Bagi kelompok naga, ada master bawaan, atau master bela diri, yang jumlahnya bagaikan bulu sapi dan tidak dapat dihitung. Ada juga master bela diri yang tingkatnya di atas ini. Bahkan, seperti Martial Saint, Dewa Perang, bahkan Kaisar Wu. Grup naga juga memiliki orang kuat tingkat atas seperti ini di antara mereka. Akan tetapi, seorang jenius yang berhasil mencapai tingkat master bela diri hanya dalam waktu 5 tahun tidak pernah terdengar bahkan di grup naga. Setelah 5 tahun berusaha menjadi master bela diri, kekuatan masa depannya, meskipun bukan menjadi dewa bela diri atau kaisar bela diri, tetapi asalkan ia terlatih dengan baik, sama sekali tidak akan ada masalah dalam mencapai tingkat orang suci bela diri. Di Legiun, dia setidaknya seorang mayor jenderal. Bahkan mungkin saja lawan bisa menembus level dewa bela diri. Itu adalah eksistensi yang sebanding dengan tingkat Jenderal Legiun. Ini adalah saham dengan potensi besar. Bahkan Tetua Agung, seorang yang memiliki kekuatan super di level Dewa Bela Diri, tak kuasa menahan kegembiraannya saat ini. Bab 54 Ulang Tahun. Siapa lagi yang tahu tentang ini? Melaporkan kepada Tetua Agung, selain dari kelompok Phoenix, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Setelah saya menerima berita itu, saya segera bergegas ke sini. Apakah kamu sudah berbicara dengannya? Melihat ekspresi serius di wajah Sang Tetua Agung, Ma Tianbei tidak bisa menahan senyum pahit. Penatua Agung, bagaimana mungkin dia tertarik pada karakter kecil sepertiku? Sang Tetua Agung menarik napas dalam-dalam. Sepertinya aku harus pergi ke Jiangbei secara langsung untuk melihatnya. Jika memang benar seperti yang kau katakan, maka si jenius ini, tim naga kita, tidak boleh melepaskannya begitu saja. Dewa perang masa depan sangatlah berharga. Di antara 9 tentara negara Yan, ada kurang dari 100 jenderal. Termasuk beberapa tetua kelompok naga, jumlahnya hanya sekitar 100. Dari sini kita bisa melihat betapa langka dan berharganya Dewa Perang. Xiao Chen mampu berkultivasi ke tingkat master bela diri hanya dalam waktu 5 tahun. Bahkan orang tua yang hebat pun akan tergoda. Penatua Agung, ada satu hal lagi yang perlu kukatakan padamu. Menjelaskan. Anak itu sangat membenci keluarga Lu di Kyoto. Sang Tetua Agung tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Oh. Bagaimana mungkin dia punya konflik dengan keluarga Lu ketika mereka begitu jauh? Melapor kepada Tetua Agung, pada awalnya, putra tertua keluarga Lu, Lu Qiran, mengejar Liu Yunxuan, putri keluarga Liu di kota sihir. Namun, Liu Yunxuan menikahi bocah ini. Kemudian, Lu Qiran sangat marah dan pergi ke Jiangbei secara langsung, membunuh orang tua bocah ini, mematahkan tangan dan kaki bocah ini, dan melemparkannya ke sungai. Sekarang, 5 tahun telah berlalu, dan bocah ini telah kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun kita tidak tahu di mana dia mempelajari keterampilan bela dirinya, tetapi di masa depan, dia dan keluarga Lu pasti akan bertarung. Sang Tetua Agung sangat marah. Ini omong kosong. Bukankah Lu Qiran ini terlalu gegabah? Dia benar-benar membunuh seluruh keluarga hanya karena perasaan pribadi. Sungguh kejam. Dia pikir dia siapa? Apakah dia pikir kerajaan Yan ini milik keluarga Lu-nya? Ma Tianbei segera berbicara untuk membujuk. Penatua Agung,
Meskipun keluarga Lu penuh kebencian, mereka tetaplah keluarga yang terkenal dan terhormat di Kyoto. Jika kedua belah pihak saling berkonflik di masa mendatang, saya khawatir akan terjadi masalah besar. Kamu benar. Sang Tetua Agung mengangguk. Jika aku ingat dengan benar, keluarga Lu juga harus memiliki seorang jenderal hebat di perbatasan selatan. Jika anak itu benar-benar menjadi dewa bela diri dan memutuskan hubungan dengan keluarga Lu, dia pasti akan bertarung sengit dengan orang dalam keluarga Lu. Ketika saatnya tiba, ketika dua harimau bertarung, salah satunya pasti akan terluka. Kita harus memikirkan cara yang baik. Bagaimana dengan ini, kamu tinggal di Kyoto selama 2 hari. Pada pertemuan pagi besok, aku akan melaporkan masalah ini kepada kepala tetua, dan dia akan membuat keputusan. Ya, waktu berlalu dan dunia berubah. Matahari menembus langit malam, perlahan mendominasi langit, dan hari baru dimulai. Xiao Zi terbangun dari tidurnya, mengucek matanya yang masih mengantuk, membuka matanya, dan yang dilihatnya adalah senyum penuh kasih sayang ayahnya. Bangun! Xiao Zi mengangguk patuh. Xiao Chen mengeluarkan gaun putri kecil yang baru. Ganti pakaianmu, saatnya kita berangkat. Mata Xiao Zi berbinar. Pakaian baru yang cantik sekali. Ayah, apakah kita akan pergi ke kelas hari ini? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Ada sesuatu yang penting terjadi hari ini. Apa itu? Akan bertemu saudara dan beberapa musuh. Xiao Zi memiringkan kepala kecilnya, mengerutkan kening, dan tampak bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan ayahnya. Namun dia tetap patuh berganti pakaian, karena selama dia bersama ayahnya, kemanapun dia pergi, itu akan menjadi yang terbaik. Ayah dan anak perempuannya mandi dan berpakaian sebelum meninggalkan rumah. Kisah sudah ada di luar, berdiri di dekat mobil menunggu. Hari ini dia juga mengenakan setelan jas yang rapi. Xiao Chen hendak masuk ke dalam mobil ketika dia mendengar teriakan pelan dari belakang. Xiao Chen. Xiao Chen melirik dan melihat bahwa itu adalah Su Ruoxue dari sebelah. Dia tampak seperti tidak tidur sepanjang malam, matanya merah, dan lingkaran matanya merah dan bengkak. Jelas sekali dia menangis sepanjang malam. Namun Xiao Chen tidak menunjukkan banyak ekspresi, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Aku masih ada urusan lain, aku pergi dulu. Hati Su Ruoxue bergetar. Keanehan dalam nada bicara Xiao Chen membuatnya sangat patah hati. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dipikirkannya, dan tidak berani dipikirkannya. Xiao Chen. Aku salah, tolong jangan perlakukan aku seperti ini, oke? Kamu tidak salah, hanya saja kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen masuk ke mobil dan pergi. Xiao Chen. Xiao Chen. Su Ruoxue terhuyung menuruni tangga, tetapi Xiao Chen sudah berjalan jauh. Sekalipun dia telah kehilangan sandalnya dan mengabaikan rasa sakit serta mengejarnya di tanah beton, dia tetap tidak dapat mengejarnya. Xiao Chen. Di dalam mobil, Xiao Zi membuka matanya lebar-lebar, mengerutkan kening, dan bertanya. Ayah, apakah ayah marah dengan bibi Ruoxue? Xiao Chen mengusap kepala kecilnya dan berkata. Anak-anak tidak boleh bertanya tentang masalah orang dewasa. Xiao Zi merasa sedikit sedih. Tapi Zi sangat menyukai bibi Ruoxue. Su Ruoxue sangat baik padanya. Terkadang, Xiao Zi entah mengapa merasa bahwa dialah orang yang paling bisa diandalkan di dunia selain ayahnya. Mungkin, inilah bentuk kasih sayang seorang ibu yang selama ini ia dambakan. Namun Xiao Chen mendesah santai. Ada begitu banyak perpisahan di dunia orang dewasa. Dia membunuh ayah Su Ruoxue, dan keduanya ditakdirkan untuk tidak pernah berteman lagi. Terlebih lagi, dia bisa merasakan perasaan Su Ruoxue padanya. Mungkin, yang terbaik bagi keduanya adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk memutuskan kontak sepenuhnya. Hatiku telah terlanjur terjanjikan pada seseorang, jadi sulit untuk mengembalikannya padamu. Buat apa repot-repot, yang malah menimbulkan lebih banyak masalah dan kekhawatiran. Pada saat ini, di sisi lain, desa Xiaojia juga ramai di pagi hari. Ini adalah ulang tahun Tuan Xiao yang ke-80, ini adalah acara yang membahagiakan, dan semua penduduk desa harus berkumpul untuk membuat persiapan. Bagi masyarakat desa yang sederhana ini, jika satu keluarga punya masalah, 8 keluarga akan datang membantu. Ini untuk bersenang-senang dan kegembiraan, dan juga untuk sesama penduduk desa, yang persahabatannya sama berharganya dengan emas. Di sini, ada lebih sedikit ketidakpedulian terhadap dunia luar. Mungkin ada beberapa intrik, tetapi secara keseluruhan, kebaikan adalah hal utama. Ini adalah jenis kehangatan yang tidak dapat dibandingkan dengan baja dan beton di kota besar. Pak Tua Xiao berusia 80 tahun, tetapi masih sehat walafiat. Dia mengenakan setelan kerja biru muda dari abad lalu, yang sudah luntur dan memutih, topi hitam kecil, dan medali merah kecil di dadanya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, seperti seorang pemimpin yang sedang melakukan tur inspeksi di pedesaan. Teman-teman desa,
Hari ini adalah hari ulang tahun ayahku, dan kami akan mentraktir kalian dengan makanan dan anggur yang lezat. Kalian semua harus makan dan minum lebih banyak di siang hari. Jika ada yang tidak makan dan minum sepuasnya, berarti mereka tidak menghormatiku. Beberapa anak muda sedang menyembelih domba dan bercanda satu sama lain sambil sibuk dengan pekerjaan mereka. Kakek Xiao, kami boleh minum, tapi hari ini adalah hari ulang tahunmu, kamu harus minum bersama kami. Benar sekali. Kalau kamu punya minuman, kami juga akan minum. Kami tidak bisa memanfaatkanmu, kan? Tuan Xiao memutar matanya. Jika aku 40 tahun lebih muda, aku akan minum 2 cangkir dan kau akan minum 1, dan aku akan membuat kau mabuk. Orang baik tidak akan pernah membanggakan prestasi masa lalunya. Pak Tua, katakan saja padaku apakah kamu bisa minum di siang hari. Saya harus melayani tamu di siang hari, mengapa saya harus minum? Minum saja sendiri. Kata-kata yang dipaksakan ini menyebabkan ledakan tawa. Itu menambah banyak kegembiraan di pagi yang sibuk. Tidak lama kemudian, sebelum pukul 8:30, beberapa mobil mewah melaju ke desa Xiaojia satu persatu. Yang memimpin jalan adalah Mercedes-Benz Maybach, diikuti oleh Land Rover Range Rover, lalu versi AMG yang dimodifikasi dan sangat unik dari Mercedes-Benz G, diikuti oleh 2 atau 3 mobil sport, termasuk Porsche, Lamborghini, dan yang lainnya. Harga mobil mewah ini sendiri tak kurang dari 20 juta. Berjalan di jalan, konvoi kecil ini pasti akan menarik perhatian banyak orang. Namun di desa Xiaojia, kecuali anak-anak yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, penduduk desa lainnya memandang mereka dengan jijik. Bersambung.